Selamat datang pada video pembelajaran homomorfisme dan juga isomorfisme. Pada video ini, kita akan fokus pada homomorfisme sebagai suatu fungsi yang memetakan elemen-elemen dari satu struktur aljabar ke struktur aljabar lainnya. Dengan ini, kita tetap mempertahankan operasi yang didefinisikan dari struktur aljabar tersebut. Kita juga akan melihat bagaimana sih isomorfisme, di mana isomorfisme adalah suatu jenis khusus dari homomorfisme, di mana fungsi yang memetakan elemen-elemen antara dua struktur bersifat bijektif atau satu-satu dan ke dalam. Ini berarti setiap elemen yang kita akan jelaskan di satu struktur aljabar dipetakan di tempat satu elemen di struktur aljabar lainnya. Dengan kata lain, isomorfisme adalah fungsi yang menjaga struktur aljabar dan juga dijaga secara utuh. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan homomorfisme dan juga isomorfisme, mari kita saksikan contoh latihan yang akan dijelaskan. Masuk ke contoh pertama. Misalkan G adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen adalah himpunan bilangan-bilangan bulat selain 0 dengan operasi perkalian. Pemetaan Pi dari himpunan G ke himpunan G aksen didefinisikan oleh Px sama dengan 2 pangkat X untuk setiap X elemen G. Tunjukkan bahwa Pi adalah homomorfisme. Untuk contoh soal tersebut, kita ambil sebarang AB elemen G, maka untuk Pi A itu sama dengan 2 pangkat A, dan untuk Pi B sama dengan 2 pangkat B. Pi dalam kurung A tambah B sama dengan 2 pangkat A tambah B. Menurut aturan eksponen, 2 pangkat A tambah B tersebut bisa kita pisah menjadi 2 pangkat A ditambah 2 pangkat B, sehingga didapatkanlah Pi A dikali Pi B. Karena Pi dalam kurung A tambah B sama dengan Pi A kali Pi B, maka Pi adalah suatu homomorfisme. Contoh selanjutnya, di contoh ini kita akan menjelaskan bagaimana homomorfisme pada penjumlahan vektor dan juga bilangan real. Diberikan himpunan G dengan anggota himpunan A, B, C, dan seterusnya dengan operasi penjumlahan vektor, dan juga diberikan himpunan pasangan bilangan real G aksen dengan anggota himpunan A1, A2, B1, B2, dan juga seterusnya dengan operasi penjumlahan. Akan ditunjukkan bahwa terdapat fungsi pemetaan G menuju G aksen yang merupakan homomorfisme. Di sini kita akan menjelaskan himpunan G adalah himpunan vektor dengan operasi penjumlahan vektor. Himpunan G aksen adalah himpunan pasangan bilangan real dengan operasi penjumlahan. Akan ditunjukkan bahwa fungsi pemetaan G menuju G aksen yang didefinisikan sebagai pemetaan A sama dengan A1, A2, pemetaan B sama dengan B1, B2 adalah homomorfisme. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu, sifat dari homomorfisme adalah pemetaan U ditambah V sama dengan pemetaan U ditambah pemetaan V untuk setiap U, V di dalam G. Misalkan di sini U adalah A1, A2 dan V adalah B1, B2 dalam G aksen. Maka dapat dikatakan di sini pemetaan dari U ditambah V sama dengan pemetaan A1, A2 ditambah B1, B2. Didapatkan hasilnya di sini A1 tambah B1, A2 ditambah B2. Di sisi lain, pemetaan U ditambah pemetaan V sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2 sama dengan A1 tambah B1, A2 ditambah B2. Jadi, pemetaan U ditambah V sama dengan pemetaan U ditambah pemetaan V, sehingga pemetaan adalah homomorfisme. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari pemetaan G menuju G aksen yang didefinisikan sebagai pemetaan A sama dengan A1, A2, pemetaan B sama dengan B1, B2 adalah homomorfisme. Baik, buat contoh yang ketiga itu di mana ada G suatu himpunan 0, 1, 2, dan 3 dengan operasi penjumlahan modulo 4 dan G aksen itu dengan himpunan 1, 2, 3, dan 4. Nah, dengan operasi perkalian modulo 5. Nah, G dengan penjumlahan modulo 4 dan G aksen dengan perkalian modulo 5 itu masing-masingnya merupakan grup. Nah, apakah grup G dan grup G aksen ini dikatakan isomorfisme? Nah, kemudian kita akan lihat penyelesaiannya pada tabel, di mana terdapat tabel operasi biner pada G dan G aksen.
di mana tabel G dengan operasi penjumlahan modulo 4 itu terdiri dari 0, 1, 2, dan 3, dan G aksen dengan perkalian modulo 5 itu terdiri dari 1, 2, dan G dan G aksen ini juga memiliki struktur yang sama, meskipun di tabel Kelly tersendiri tadi itu kedua grup ini tidak kelihatan identik, di mana G penjumlah modulo 4 dan G aksen dengan perkalian modulo 5 ini dikatakan tetap isomorfik. Kemudian dan ternyata di tabel Kelly itu G penjumlah modulo 4 dan tabel G aksen perkalian modulo 5 dengan urutan 1, 2, 4, dan 3 itu adalah identik. Nah, untuk kita mengetahui apakah kedua grup ini G penjumlah modulo 4 dan G aksen perkalian modulo 5 ini tetap isomorfik atau tidak. Nah, untuk kita mengetahui apakah kedua grup ini dari grup G dengan penjumlah modulo 4 dan G aksen dengan perkalian modulo 5 isomorfik atau tidaknya, kita jangan hanya melihat identik tidaknya tabel Kelly, tapi kita dapat mengetahuinya dari kita melihat G dengan penjumlah modulo 4 dapat diketahui bahwa 0 inverse dari 0, 1 inverse dari 3, 2 inverse dari 2, 3 inverse dari 1, kemudian 0 dan 2-nya ini mempunyai inverse dari dirinya sendiri, dan 2 dan 3 ini itu dikatakan saling inverse. Sama halnya seperti pada G dengan penjumlah modulo 4 dapat diketahui dari G aksen dengan perkalian modulo 5 ini dapat kita ketahui bahwa 1 itu inverse dari 1, 2 inverse dari 3, 3 itu inverse dari 2, 4 itu inverse dari 4, dimana 1 dan 4-nya ini mempunyai inverse dari dirinya sendiri. Nah, untuk 2 dan 3-nya ini sama seperti pada G dengan penjumlah modulo 4, 2 dan 3-nya ini memiliki saling inverse. Nah, di mana kita bisa mengatakan bahwa G dengan penjumlah modulo 4, G aksen dengan perkalian modulo 5 itu dikatakan isomorfisme. Nah, selanjutnya untuk menentukan isomorfisme, caranya dibentuk pemetaan Pi dari G ke G aksen dengan definisi Pi0 itu sama dengan 1, Pi1 sama dengan 2, Pi2 itu sama dengan 4, dan Pi3 itu sama dengan 3. Kemudian kita periksa bahwa untuk setiap X, Y elemen dari G itu berlaku Px tambah Y sama dengan Px dikali Py. Nah, pertama kita misalkan nilai X-nya itu 3, nilai Y-nya itu 2. Nah, kita buat Pi3 ditambah 2 sama dengan itu Pi1. Nilai Pi1 dari definisi itu adalah 2. Kemudian dari kita periksa tadi, Pi3 dikali Pi2 itu sama dengan nilai dari Pi3 dari definisi tadi itu 3. Kemudian nilai dari Pi2 itu sama dengan 4. 3 dikali 4 itu menghasilkan nilai 2. Jadi Pi3 ditambah 2 itu sama dengan Pi3 dikali Pi2 karena sama-sama nilainya 2. Lalu kita misalkan lagi X-nya itu 1, Y-nya itu 3. Jadi Pi1 ditambah 3 itu sama dengan Pi0. Pi0 menurut definisi tadi itu hasilnya itu 1 atau nilainya itu 1. Nah, kemudian Pi1 dikali Pi3, nilai Pi1 itu 2 dan nilai Pi3 itu 3 berdasarkan definisi tadi. Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 1. Jadi Pi1 ditambah 3 itu sama dengan Pi1 dikali Pi3. Sama-sama hasil nilainya itu 1. Kemudian dibentuk lagi pemetaan Pi dari G ke G aksen dengan definisi Pi0 itu sama dengan 1, Pi1 sama dengan 3, Pi2 sama dengan 4, Pi3 sama dengan 2. Kemudian kita misalkan X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3. Maka sesuai pemeriksaan untuk setiap X, Y elemen dari G, maka Pi2 tambah 3 itu sama dengan Pi1. Nilai Pi1 berdasarkan definisi yang sudah kita sebutkan tadi itu sama dengan 3. Lalu Pi2 dikali Pi3, nilai dari Pi2 tadi itu 4. Kemudian nilai dari Pi3 itu 2. Maka 4 dikali 2 itu sama dengan 3. Jadi
Pi 2 ditambah 3 itu sama dengan Pi 2 dikali Pi 3, sama-sama menghasilkan nilai 3. Kita permisalkan lagi, X-nya itu 1, Y-nya itu 3, maka Pi 1 ditambah 3 itu sama dengan Pi 0. Nilai dari Pi 0 berdasarkan definisi sebelumnya itu sama dengan 1. Lalu Pi 1 dikali Pi 3 itu sama dengan nilai Pi 1-nya itu 3, nilai Pi 3-nya itu 2. Itu berdasarkan definisi yang kita sebutkan di awal. Nah, 3 dikali 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi Pi 1 ditambah 3 itu sama dengan Pi 1 dikali Pi 3. Jadi, grup G dan grup G aksen dikatakan isomorfisme dari G ke G aksen. Dan grup G isomorfik dengan G aksen, di mana G aksen itu suatu grup dengan operasi perkalian modulo 5.